Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 7. Perkenalkan, nama Ibu Zulia. Apa kabar kalian semua? Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teks cerita fantasi. Nah, bagi kamu yang belum menonton dan mendengar, bisa melihat video ibu yang sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Mengenai pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kesimpulan. Mengidentifikasi teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, seperti cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, baik anak-anak, tahap pertama kita masuk ke pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Anak-anak, apakah kalian pernah memainkan alat musik tradisional? Coba perhatikan, ini gambar alat musik tradisional apa ya? Benar sekali, ini adalah gambar angklung, alat musik tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat. Memainkan alat musik tradisional angklung tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam memainkan angklung. Pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung secara vertikal dan horizontal, yaitu yang berada di tengah sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Kedua, pegang dengan genggaman tangan dengan telapak tangan menghadap di atas atau ke bawah. Ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Keempat, pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan dengan posisi angklung tetap tegak. Kelima, sebaiknya dilakukan dengan getaran yang sering sehingga suara angklung halus. Keenam, mainkan angklung dengan cara berdiri agar hasil permainan lebih baik. Itulah langkah-langkah memainkan angklung. Contoh selanjutnya adalah mencuci tangan. Nah, pasti kalian pernah kan mencuci tangan? Langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi telapak tangan dengan air dan sabun. Kedua, usap dan gosok secara bergantian. Ketiga, gosokkan sela-sela jari tangan secara bergantian. Keempat, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Kelima, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Keenam, gosok juga lengan tangan, bilas bersih dengan air bersih dan keringkan. Selamat mencuci tangan. Nah, kedua contoh tersebut merupakan teks prosedur. Selanjutnya, tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang berurutan dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar.
Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Mengapa disebut sebagai teks prosedur sederhana? Karena penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan yang dianggap penting saja. Bagian paling awal biasanya tidak disajikan sebagai contoh dalam penggunaan Blender. Penjelasannya tidak dimulai dari menghidupkan stok kontak. Untuk membuat teks yang singkat, penjelasannya dimulai dari menekan tombol ketika semuanya sudah selesai. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang menyediakan langkah secara lengkap dan detail tentang cara melakukan suatu hal. Biasanya terdapat sub langkah dalam suatu langkah. Selain itu, dalam cara pembuatan suatu masakan terdapat bagian seperti alat dan bahan yang harus disediakan. Sebagai contoh, dalam penggunaan Blender tadi, dijelaskan secara sangat detail mulai dari memotong buah, menancap kabel, hingga mematikan setelah selesai menggunakannya. Langkah-langkah dalam proses pemakaian Blender disajikan dengan sangat detail sehingga langkah-langkah dapat langsung kita ikuti dengan sama persis dan lebih mudah untuk dipahami. Dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik. Hal tersebut dikarenakan langkah tersebut walau diubah urutannya tidak berpengaruh kepada hasil akhir, sehingga kita dapat bebas memindahkan urutannya sesuai dengan kehendak kita. Sebagai contoh, dalam pembuatan sup, terdapat langkah di mana kita diminta memotong wortel, setelah itu memotong lobak, lalu memotong kentang, dan memasukkan semua hasil potongan tersebut secara bersamaan dalam panci. Kira-kira seperti contoh tersebut, apakah kita bisa mengubah langkah kerjanya? Benar sekali, tentu saja bisa. Kita bisa memotong kentang terlebih dahulu, setelah itu memotong lobak, barulah kita memotong wortel. Walaupun teks prosedur tersebut meminta kita untuk memotong wortel terlebih dahulu, tetapi itu tidak akan memberikan pengaruh pada hasil akhirnya. Hal tersebut dikarenakan kita diminta untuk memasukkan secara bersamaan sehingga tidak akan berpengaruh ketika kita memotong wortel duluan ataupun kentang duluan. Nah, itu merupakan jenis teks prosedur secara umum. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis prosedur jika dilihat dari tujuannya. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara menggunakan alat berat, cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, prosedur untuk memandu cara membuat. Contohnya, cara membuat kue bolu, cara membuat layang-layang, dan lain sebagainya. Jenis ini memiliki struktur tambahan berupa alat dan bahan. Selain tahap, pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara bernyanyi, cara menari, cara melakukan senam, cara melukis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Struktur merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan dari bagian satu dengan bagian lainnya. Dalam hal ini, bagian dari teks prosedur yang pertama, tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Dua, alat dan bahan, yaitu berisi mengenai rincian, bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Ini biasanya digunakan atau diadakan ataupun ditiadakan ya, tergantung jenis teks prosedur yang kamu buat. Selanjutnya, langkah-langkah, yaitu berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Dan yang terakhir, penutup, yaitu penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Nah, kesimpulannya ya, ciri-ciri teks prosedur.
Yang pertama, berisi langkah-langkah. Kedua, bersifat informatif. Ketiga, dijelaskan secara terperinci. Keempat, bersifat objektif. Kelima, kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Keenam, terdapat langkah yang berkelanjutan, disertai penjelasan. Dan ketujuh, bersifat universal. Sekian materinya, sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.